Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Gol Terakhir. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Alhamdulillah, Presiden Prabowo doakan timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026, janjikan bonus besar untuk skuad Garuda. Berkah luar biasa, Nova Arianto dapat kabar yang sangat baik usai timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17. Permata dari Norwegia ini tersedia untuk dipanggil. Bisa buat fans Malaysia panas. AFC sampai beri julukan mewah buat timnas Indonesia usai lolos ke Piala Dunia U17. Sangkin malunya, pelatih Malaysia hina timnas Malaysia U17 setelah timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia 2025. Menurutnya skuad Harimau Malaya dalam mengontrol bola saja belum benar. Mengejutkan, gagal lolos Piala Dunia U17 2025, timnas Belanda disarankan naturalisasi pemain Indonesia. Shin Tae-yong buka-bukaan soal rumor bakal melatih Persija atau Persebaya usai dipecat dari timnas Indonesia. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Alhamdulillah, Presiden Prabowo doakan timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026, janjikan bonus besar untuk skuad Garuda. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan dukungan dan harapannya bagi timnas Indonesia agar mampu menembus putaran final Piala Dunia 2026. Hal itu diungkapkan di penghujung sesi tanya-jawab bersama para pimpinan media dalam acara Presiden Prabowo Menjawab, yang digagas oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, pemimpin redaksi TV One, lalu Mara Satria Wangsa, menyampaikan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ia juga menanyakan penghargaan seperti apa yang bakal diberi Prabowo jika hal itu tercapai. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan doa serta janji akan memberikan bonus dan penghargaan yang sangat besar bagi skuad Garuda jika berhasil mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia. Kalau masuk Piala Dunia, pasti dapat suatu penghargaan yang sangat besar. Saya berdoa, timnas Indonesia masuk Piala Dunia, ujar Presiden Prabowo dengan penuh semangat. Pernyataan itu mendapat sambutan positif dari para peserta diskusi, mengingat lolosnya timnas Indonesia ke Piala Dunia akan menjadi pencapaian luar biasa dalam sejarah sepak bola nasional. Lebih lanjut, lalu Mara juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kesediaannya menjawab berbagai pertanyaan secara langsung dan spontan, tanpa adanya daftar pertanyaan yang dikirim sebelumnya. Terakhir, ia juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, yang telah menggagas acara tersebut. Terima kasih pula kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Bapak Angga Raka Prabowo atas ide dan inisiatifnya serta undangannya kepada kami dan TV One sebagai salah satu peserta Presiden Prabowo Menjawab. Tulis lalu Mara melalui Instagram pribadinya, dikutip Selasa, 8 April 2025. Berkah luar biasa, Nova Arianto dapat kabar yang sangat baik usai timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17. Permata dari Norwegia ini tersedia untuk dipanggil. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, dapat kabar baik seiring dengan keberhasilan timnya meraih tiket lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Skuad Garuda Asia berhasil mencetak sejarah dengan berhasil mengamankan tiket lolos ke putaran final Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya melalui babak kualifikasi. Timnas Indonesia U17 sebelumnya memang sudah pernah tampil di Piala Dunia U17 pada 2023 lalu. Namun itu berkat jalur tuan rumah, jadi ini adalah yang pertama melalui jalur kualifikasi. Tim asuhan Nova Arianto bermain apik dengan menyapu bersih kemenangan atas Yaman dan Korea Selatan di dua laga pertama. Setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 berkat gol telat Evandra Florasta pada pertandingan pertama, timnas Indonesia U17 membantai Yaman dengan skor 4-1 pada Senin, 7 April 2025, kemarin. Garuda Asia pun memastikan diri lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus tiket ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Selagi masih terus berjuang di Piala Asia U17 2025, dengan setidaknya ada 2 laga lagi yang perlu dimainkan, Nova Arianto dapat kabar baik dengan tersedianya pemain diaspora yang bisa meningkatkan kualitas skuad. Menurut kabar dari Indoblo Talent pada Selasa, 8 April 2025, dini hari WIB, ada seorang pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Norwegia.
Namanya adalah Nicholas Indram Josund yang membela tim U15 Rosenborg BK, salah satu tim raksasa di Liga Norwegia. Josund berusia 15 tahun pada saat ini, dan merupakan seorang penyerang sayap yang bisa bermain di kedua sisi. Menurut warta tersebut, Josund memiliki darah Indonesia dari ibunya yang lahir dan besar di Solo, Jawa Tengah. Kabar baiknya, sang ibu masih memegang paspor Indonesia, jadi Josund bisa tersedia untuk dipanggil timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2025 tanpa jalur naturalisasi. Lagi pula, pemain berusia di bawah 17 tahun tidak bisa dinaturalisasi, jadi pemain diaspora yang bisa dipanggil oleh timnas Indonesia U17 adalah mereka yang orang tuanya punya darah Indonesia dan masih berstatus warga negara Indonesia, WNI. Pada saat ini, stok penyerang di timnas Indonesia U17 masih cukup baik dengan adanya Zahabi Goli, Fadli Alberto, dan Mirza Firjatullah. Namun, jika memang Nicholas Indram Josund berkualitas, maka Nova Arianto patut mempertimbangkannya untuk dipanggil pada Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada akhir tahun ini. Bisa buat fans Malaysia panas. AFC sampai beri julukan mewah buat timnas Indonesia usai lolos ke Piala Dunia U17. Penampilan timnas Indonesia U17 yang berhasil memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 mendapat pujian berbagai pihak termasuk dari AFC. Seperti diketahui, timnas Indonesia mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 setelah raih kemenangan kedua di penyisihan grup Piala Asia U17 2025. Menghadapi Yaman pada Senin, 7 April 2025, malam WIB, skuad Garuda Asia menang telak 4-1. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City tersebut, masing-masing gol timnas Indonesia dicetak oleh Muhammad Zahabi Goli, Fadli Alberto, dan Evandra Florasta, yang melesakkan 2 gol. Sedangkan Yaman cuma menyarangkan 1 gol dari Zaid Al-Garash melalui penalti. Dengan hasil ini, timnas Indonesia dipastikan lolos ke fase knockout Piala Asia U17 2025 serta meraih tiket Piala Dunia U17 dengan status 2 tim teratas grup C. Bagi timnas Indonesia U17, kini kedua kalinya Garuda Muda tampil dalam Piala Dunia U17 setelah edisi 2023. Saat itu, timnas Indonesia tampil di Piala Dunia U17 dengan status tuan rumah dan terhenti pada fase grup. Keberhasilan langkah timnas Indonesia ke Piala Dunia U17 tersebut sontak mendapat perhatian dari sejumlah pihak termasuk Federasi Sepak Bola Asia, AFC. Dilansir dari media sosial resmi AFC Siancuk, timnas Indonesia mendapat pujian serta julukan berkelas. Garuda Muda terus bersinar terang bagai berlian, tulis AFC Asian Cup dalam postingannya. Sontak, ucapan khusus AFC tersebut langsung mendapat tanggapan beragam dari netizen terutama dari para penggemar timnas Indonesia. Jadi gini rasanya punya timnas muda YG Gacor BS masuk Pildun, tulis Skill. Assalamualaikum Piala Dunia, tambah Fjar_Ham, mantap Dix, Garuda Muda terbang tinggi, ucap Asfat_Eretaa. Sementara itu bagi timnas Indonesia, kelolosan kali ini lebih manis karena untuk pertama kali didapatkan dari hasil babak kualifikasi. Timnas Indonesia menjadi tim Asia keempat yang memastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025 setelah tuan rumah Qatar dan Arab Saudi serta Uzbekistan yang sama-sama sudah mengoleksi 6 poin. 5 jatah Asia lainnya untuk Piala Dunia U17 2025 akan diketahui pada pertandingan terakhir babak grup Piala Asia U17 2025. Sangkin malunya, pelatih Malaysia hina timnas Malaysia U17 setelah timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia 2025. Menurutnya skuad Harimau Malaya dalam mengontrol bola saja belum benar. Pelatih asal Malaysia, Sulaiman Husin, menghina timnas Malaysia U17 setelah timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur, KLFA, itu mengatakan sepak bola usia muda Malaysia jalan di tempat ketika sang tetangga, timnas Indonesia U17, memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025. Sementara kita masih di sini, masih mencari turnamen, cap ayam, apa yang bisa diikuti minggu depan. Lemari trofi juga belum penuh juga. Kontrol bola pemain masih naik sampai ke hidung, belum benar. Tegas Sulaiman Husin di laman Facebooknya sambil menyertakan foto timnas Indonesia U17, mengutip dari Makan Bola. Hasil yang didapat sepak bola Malaysia dan Indonesia memang mengalami perbedaan dalam beberapa tahun terakhir. Di level senior, timnas Indonesia tengah berjuang lolos Piala Dunia 2026. Sementara timnas Malaysia terhenti langkahnya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini,
Target timnas Malaysia adalah lolos Piala Asia 2027, turnamen yang sudah pasti diikuti timnas Indonesia. Timnas U17 dan Malaysia U17 bak bumi dan langit. Di level U17, timnas Indonesia dan Malaysia juga mengalami perbedaan hasil. Ketika timnas Indonesia finish ketiga di Piala AFF U16 2024, Malaysia rontok di fase grup. Lanjut ke kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 finish sebagai runner-up grup G dengan 7 angka, sama persis dengan Australia di posisi puncak. Alhasil, Australia dan timnas Indonesia U17 lolos Piala Asia U17 2025. Bagaimana dengan timnas Malaysia U17? Skuad Harimau Muda julukan timnas Malaysia U17 hanya mengoleksi 1 angka dari 2 pertandingan. Setelah kalah 0-2 dari UEA U17, Malaysia U17 ditahan Laos U17. Timnas Malaysia U17 pun gagal lolos Piala Asia U17 2025. Di sisi lain, timnas Indonesia U17 bersinar terang di Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos perempat final Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup C ketika baru menjalani 2 pertandingan. Setelah menang 1-0 atas Korea Selatan U17, timnas Indonesia U17 menggilas Yaman U17 dengan skor 4-1. Keberhasilan lolos ke perempat final Piala Asia U17 juga berefek manis kepada skuad Garuda Asia. Timnas Indonesia U17 dipastikan ambil bagian di Piala Dunia U17 2025 yang dilangsungkan di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Menarik menanti aksi timnas Indonesia U17 di perempat final Piala Asia U17 2025 pada Senin, 14 April 2025 malam WIB, plus di Piala Dunia U17 2025 pada akhir tahun ini. Mengejutkan, gagal lolos Piala Dunia U17 2025, timnas Belanda disarankan naturalisasi pemain Indonesia. Gagal lolos Piala Dunia U17 2025, timnas Belanda disarankan naturalisasi pemain Indonesia. Wacana itu diajukan salah satu netizen Indonesia di media sosial, setelah mengetahui timnas Belanda U17 rontok, sedangkan timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Kayaknya perlu naturalisasi pemain Indonesia, tulis akun Herifakih 75, mengomentari soal kegagalan timnas Belanda U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Butuh naturalisasi nih kayaknya Belanda, sambung akun Igm Farm 1. Timnas Belanda U17 hancur lebur di kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Timnas Belanda U17 sejatinya lolos ke fase akhir kualifikasi Piala Eropa U17 2025, yang juga menjadi kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Timnas Belanda U17 tergabung di grup A4 bersama Portugal, Serbia dan Hungaria. Laga-laga grup A4 digelar di markas Portugal, dan hanya juara grup yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Hasilnya Belanda kalah 1-3 dari Portugal, dipermalukan Serbia 0-1 dan imbang 2-2 dengan Hungaria. Timnas Belanda U17 pun finish sebagai juru kunci grup A4 dengan 1 angka. Alhasil, negara Eropa Barat ini gagal ambil bagian di Piala Dunia U17 2025 yang dilangsungkan di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Di saat bersamaan, Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025 lewat cara meyakinkan. Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025 setelah melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Hebatnya, Timnas Indonesia U17 lolos perempat final Piala Asia U17 2025 setelah baru melewati 2 pertandingan. Skuad asuhan Nova Arianto tercatat menang 1-0 atas Korea Selatan serta menghajar Yaman 4-1 di 2 laga awal grup C Piala Asia U17 2025. Koleksi 6 angka membuat skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 sudah tak mungkin terkejar oleh tim lain. Sekalipun berpotensi disamai koleksi angkanya oleh Yaman dan Korea Selatan, Timnas Indonesia unggul head-to-head atas tim-tim di atas. Menarik menanti aksi Timnas Indonesia U17 di lanjutan Piala Asia U17 2025 dan putaran final Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 sedang menunggu lawan di perempat final Piala Asia U17 2025 yang dilangsungkan pada Senin, 14 April 2025 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong buka-bukaan soal rumor bakal melatih Persija atau Persebaya usai dipecat dari Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan,
Shin Tae-yong angkat bicara soal masa depannya usai dipecat dari kursi juru taktik timnas Indonesia. Shin Tae-yong baru saja didepak dari jabatannya sebagai pelatih pada Januari 2025. Sebagai gantinya, PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai juru taktik baru. Pelatih 54 tahun tersebut belum berlabuh ke tim baru usai didepak oleh timnas Indonesia. Shin Tae-yong lebih banyak hadir di berbagai acara di Indonesia usai tidak melatih skuad Garuda. Shin Tae-yong pernah hadir dalam sebuah acara nonton bareng dua pertandingan timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejumlah media lokal mengabarkan rumor bahwa Shin Tae-yong masih melatih di Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan dirumorkan bakal melatih dua tim besar di Liga 1, yaitu Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Manajemen Persebaya Surabaya sempat menjawab rumor tersebut. Sementara Persija belum memberikan jawaban atas rumor itu. Soal kabar yang beredar tersebut, Shin Tae-yong buka suara. Pelatih asal Korea Selatan buka-bukaan bahwa rumor tersebut sama sekali tidak benar. Dirinya mengaku bahwa tidak ada tawaran sama sekali yang masuk dari Indonesia sampai saat ini. Itu tidak berdasar, ujar Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari New Delhi. Padahal, tidak ada tawaran dari Indonesia. Tidak ada tawaran nyata, dan saya tidak mendengar apapun secara langsung, ujarnya. Soal rencana melatih, Shin Tae-yong mengaku masih urung kembali ke dunia sepak bola sebagai juru taktik. Shin Tae-yong mengaku masih butuh istirahat melatih selama setahun usai dipecat dari timnas Indonesia. Tidak ada rencana, ujar Shin Tae-yong. Saya berencana untuk beristirahat dari peran saya sebagai manajer selama sekitar 1 tahun. Saya berencana untuk lebih banyak belajar sepak bola selama saya beristirahat. Saya tidak punya rencana untuk posisi manajerial saya berikutnya saat ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tentu saja, akan menyenangkan jika saya mendapat tawaran dari tim yang bagus. Tetapi saya tidak akan terlalu serakah dan hanya beristirahat, ujarnya. Bukan gagal di Piala AFF. Ternyata ini penyesalan terbesar Shin Tae-yong selama latih timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong ternyata punya penyesalan terbesarnya ketika memimpin timnas Indonesia. Shin Tae-yong memimpin timnas Indonesia dari periode akhir 2019 hingga awal 2025, hingga akhirnya dipecat dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Shin Tae-yong sudah legowo dengan kondisinya yang dipecat setelah gagal di Piala AFF. Pelatih asal Korea Selatan ini memang tak pernah menyumbang trofi apapun untuk Indonesia. Meski demikian, ternyata penyesalan terbesar Shin Tae-yong selama melatih timnas Indonesia bukanlah kegagalan Piala AFF. Yang paling disesalkan adalah Piala Dunia U20 dibatalkan. Salah satu alasan penting saya menerima pekerjaan sebagai pelatih Indonesia karena Piala Dunia U17, kata Shin Tae-yong dikutip laman New Delhi, Selasa, 8 April 2025. Shin Tae-yong bahkan mempersiapkan diri dengan memakan waktu selama 4 tahun lamanya. Saya mempersiapkan diri dengan sangat keras selama 4 tahun untuk ini. Saya tidak pernah putus asa sampai akhir, tetapi pada akhirnya turnamen itu tidak diadakan, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengakui bahwa jika akhirnya Piala Dunia U20 2020 Indonesia diadakan maka itu akan menjadi hits. Saya yakin jika diadakan, itu akan menjadi hits, kata Shin Tae-yong. Piala Dunia U20 Indonesia sedianya digelar pada 2021 lalu. Namun karena kondisi pandemi COVID-19 maka diundur di edisi selanjutnya pada 2023. Sayangnya, penolakan terhadap Israel berujung pada FIFA yang membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Saat ini Shin Tae-yong menikmati hari-harinya sebagai pengangguran. Meski tak melatih apapun, Shin Tae-yong menikmati waktu liburnya dengan tetap kembali ke Indonesia. Dia mengakui bahwa waktunya di timnas Indonesia adalah waktu terbaiknya selama karir sepak bolanya sebagai pelatih. Itu sudah berlalu. Kami sudah bersama selama 5 tahun. Saya meninggalkan Indonesia dengan hasil dan citra yang baik, kata Shin Tae-yong. Saya tidak menyesal sama sekali. Saya hanya ingin membawa pulang kenangan indah dan saya sangat berterima kasih kepada para penggemar dan pemain Indonesia. Saya harap mereka mengingat saya dengan baik, kata Shin Tae-yong. Nasib menyedihkan dan tak ada perkembangan. Media Wales sarankan Swansea City lepas Nathan Choyaon. Swansea City disarankan melepas Nathan Choyaon lantaran tak berkembang sejak direkrut pada musim lalu. Nathan Choyaon rupanya ditekan sana-sini untuk segera meninggalkan Swansea City. Penggawat timnas Indonesia itu tiba di kasta kedua Liga Inggris pada musim lalu dengan bekal main reguler di Excelsior, Belanda. Namun di divisi Championship,
Pemain berposisi bek kiri itu belum sanggup menunjukkan potensi terbaiknya. Nathan baru melakoni debut 1 tahun setelah bergabung The Swans, yaitu pada awal musim 2024-25. Penampilan Nathan pun bisa dihitung dengan jari, yaitu 1 laga divisi Championship dan 2 laga Carabao Cup pada Agustus lalu. Sejak saat itu, ia hanya menghiasi bangku cadangan, bahkan belakangan sama sekali tak masuk skuad pertandingan. Pada saat bersamaan, ia juga kalah bersaing dengan Kelvin Verdong dan Dean James di sektor bek kiri timnas Indonesia. Ia sebenarnya digeser menjadi gelandang di tim Garuda, tetapi di posisi itu pun ia belakangan tergusur Joey Pelupesi. Musim ini tinggal menyisakan 1 bulan. Media setempat Wales Online menjabarkan situasi Nathan. Selain cameo 2 menit dari bangku cadangan melawan Preston North End pada awal musim, dia tidak pernah tampil lagi, tulis Wales Online. Tidak terlihat pula situasi itu akan berubah. Wales Online menyarankan berpisah jalan adalah opsi terbaik kedua belah pihak. Swansea sudah punya Josh Timon sebagai bek kiri utama, dan Nathan perlu menit main untuk mengembangkan karir. Sebuah transfer yang terus terlihat ganjil, tulis Wales Online. Kontrak kedaluarsa musim depan, jadi pindah klub mungkin akan menjadi langkah terbaik bagi kedua pihak. Pada bursa transfer lalu, Nathan dikaitkan dengan kepindahan atau kepulangan ke Liga Belanda. Menit main reguler akan berguna bagi pemain 23 tahun itu untuk merebut lagi posisi inti di timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Pelatih Alan Sheehan sudah tak menyertakan Nathan dalam 10 laga terakhir. Swansea City kini menduduki peringkat 15 divisi Championship. Maes Hilgers kena rudal usai cedera lagi. Sang pemain timnas Indonesia dikritik pengamat sepak bola Belanda. Pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers, dikritik oleh seorang pengamat sepak bola Belanda setelah mengalami cedera lagi. Sang bek tengah berusia 23 tahun kembali mengalami cedera dalam laga terbaru yang dimainkan bersama klubnya, FC Twente. Dalam pertandingan melawan Fortuna Sittard di akhir pekan kemarin, Hilgers bermain sebagai starter untuk Twente. Namun, dia hanya bisa bermain hingga menit ke-69, dengan Max Bruns tampil menggantikannya, setelah mengalami cedera. Sang pemain timnas Indonesia sebelumnya sudah sering diganggu oleh masalah kebugaran, termasuk pada jeda internasional Maret lalu ketika membela skuad Garuda. Pada saat itu, Hilgers hanya bisa bermain selama 60 menit dalam kekalahan telak 1-5 dari Australia pada 20 Maret 2025. Dia kemudian kembali ke Belanda lebih awal dan terpaksa absen lagi pada laga melawan Bahrain, yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk timnas Indonesia. Kondisi Hilgers telah menjadi seperti ini selama beberapa bulan terakhir, sejak dirinya mengalami cedera di bulan Oktober 2024. Dia bahkan sempat absen selama lebih dari sebulan pada Desember 2024, hingga Januari 2025 lalu. Kini mengalami cedera lagi, pengamat sepak bola Belanda, Leon ten Voorde, pun mulai mengkritiknya. Saya pikir dia sakit. Dia terlalu sering cedera. Dia tidak bisa menahan bahwa dia kesakitan. Namun itu selalu ada sesuatu, kata ten Voorde dalam podcast The Balen Verstand, dilansir dari media Belanda, Twente Fans. Namun, secara keseluruhan, lini pertahanan FC Twente juga tidak berjalan sesuai dengan harapan untuk pelatih Joseph Oosting. Ten Voorde juga berbicara tentang performa para pemain bertahan lainnya di skuad Twente, selain Hilgers. Bas Kuipers masih terlalu sibuk dengan dirinya sendiri untuk mencapai level tertentu. Bart van Rooij melalui periode yang jauh lebih buruk. Tidak ada alternatif, karena Gerald Alders mengalami cedera lutut, katanya. Selain itu, duet Hilgers di lini pertahanan, Gustav Lagerbieke, pun tak lepas dari rudal kritikan sang pengamat asal Belanda. Lagerbieke adalah pemain pinjaman dari Celtic dan Twente dikabarkan ingin mempermanenkannya. Namun menurut ten Voorde, itu tidak perlu. Mereka ingin membelinya, Lagerbieke, namun dia menghabiskan banyak uang. Saran saya, jangan dilakukan, katanya. Saya beri saran transfer gratis. Mereka tentu tidak akan mendengarkannya, namun saya akan memberikannya sekarang, lanjut ten Voorde. Itu akan menghabiskan banyak uang dan dia tidak meyakinkan saya. Saya pikir dia terlalu mahal, tukasnya. Pada saat ini, Twente tersesat di peringkat kelima klasemen sementara kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, setelah melalui 3 pertandingan terakhir tanpa kemenangan.